Rencanaku untuk masa depanmu dipenuhi dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika Anda memikirkan masa depan Anda sendiri, bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda bersemangat untuk memikirkan apa yang ada di depan, atau apakah pemikiran tentang masa depan menyebabkan Anda cemas? Dengan ekonomi yang tidak pasti, desas-desus tentang perang, resesi, pandemi, dan lain-lain, mudah untuk merasa cemas tentang apa yang ada di depan. Terkadang hal-hal tidak terjadi seperti yang kita inginkan, terlepas dari upaya terbaik kita. Dalam perikop ini, ketika Yeremia berbicara, dia berbicara kepada sesama orang Yerusalem yang dikirim ke pengasingan di Babel. Di sana, mereka sekarang berada di bawah kendali musuh. Sehingga selama periode itu, ada banyak tekanan emosional dan fisik yang mempengaruhi para pengikut Tuhan. Tuhan menugaskan Yeremia untuk menyampaikan pesan bahwa umat Tuhan harus hidup dan makmur selama 70 tahun di kota yang bukan milik mereka. Selain itu, kota itu berada di wilayah musuh Babilonia. Dari perikop ini, kita dapat belajar sesuatu tentang menanggapi lingkungan negatif. Ketika kita tidak berada di tempat yang kita inginkan, bagaimana kita harus merespons? Yang pertama, lakukan yang terbaik. Yeremia 29 ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Yeremia 29 ayat 5. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Yeremia 29 ayat 6. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Maksud Yeremia adalah terkadang tidak akan ada keajaiban menit terakhir atau solusi tiba-tiba untuk masalah tersebut. Sehingga yang dapat dilakukan untuk saat ini adalah memanfaatkannya sebaik mungkin, melakukan yang terbaik yang kita bisa, bersuka cita di dalam Tuhan, dan terus berjalan. Yang kedua, berdoalah dimanapun Anda berada. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Carilah kedamaian dan kemakmuran kota tempat dimanapun kita berada. Mintalah Tuhan memberkati lingkungan kita. Karena jika mereka makmur, kita pun akan makmur. Yeremia menyuruh orang-orang untuk berdoa bagi shalom bangsa tempat mereka diasingkan. Yang ketiga, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di masa depan, sehingga kita dapat beristirahat di dalam Dia. Mungkin kadang kita berpikir, jika Tuhan memberitahu kita semua rencananya dan menunjukkan kepada kita semua yang Dia siapkan untuk kita akan dapat membantunya mewujudkan itu semua. Hal ini namanya kita sedang mencoba untuk memegang kendali kehidupan, dan ini adalah pride. Yang keempat, damai. Ini adalah persis yang Tuhan ingin kita lakukan. Dia ingin kita bersandar padanya. Dia ingin kita lari kepadanya sebelum mencoba mencari tahu sendiri dan memilih untuk berjalan sendiri karena mulai meragukan Dia. Dia ingin kita bisa berdamai dengan perasaan tidak mengetahui detail segala rencananya dan tetap berpegang teguh pada janji yang Dia miliki untuk hidup kita. Tuhan telah memberi kita janji yang indah dalam Yeremia 29 ayat 11. Bahwa rencananya bagi kita adalah baik dan ada harapan di masa depan kita. Tuhan memegang hidup kita dengan sangat hati-hati di tangannya, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu mencoba mengambil kendali kehidupan. Marilah berdoa. Terima kasih Bapa atas rencanamu yang penuh damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari depan yang penuh harapan. Ampunilah saat kami tidak mempercayai-Mu dan berusaha untuk mengambil alih kendali kehidupan kami. Kuatkan iman kami ya Tuhan, untuk selalu percaya kepadamu.
Dalam nama Yesus, kami berdoa. Please consider to hit the like, share, and subscribe button so that this video can reach many more people who needed to hear this.